Keluarga dan tetangga santri korban pembunuhan di Pondok Pesantren Ar-Rahman, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bali Bandung pada Rabu 23 Juli 2025. Mereka menuntut keadilan atas kematian keluarganya yang merupakan santri berinisial AN yang berusia 14 tahun yang tewas pada Maret 2025 lalu. Dalam peristiwa tragis itu, Tribuners, AN dikabarkan meninggal dunia setelah dibacok oleh FH berusia 23 tahun yang diduga merupakan anak pemilik pondok pesantren tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, rekan kami, wartawan Tribun Jabar, ya, Ramadan akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Ya, terima kasih. Jadi kemarin tepatnya pada hari Rabu 23 Juli 2025, ini keluarga korban dari pembunuhan seorang santri di Pondok Pesantren Ar-Rahmah, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, ini menggelar aksi ya di depan Pengadilan Negeri Bali Bandung, di mana ini mereka semua ini menuntut keadilan atas kematian keluarganya yang merupakan seorang santri di pondok pesantren tersebut yang berinisial AN 14 tahun yang tewas ini pada Maret 2025 lalu. Dalam peristiwa tragis tersebut, AN ini dikabarkan meninggal dunia setelah dibacok oleh FH 23 tahun yang merupakan anak pemilik pondok pesantren, di mana ini sebelumnya berdasarkan keterangan polisi ini AN yang ini diduga sempat melakukan penusukan terlebih dahulu ya terhadap seorang santriwati berinisial FF 20 tahun sebelum akhirnya melarikan diri dan bertemu dengan FH. Meskipun begitu, pihak keluarga ini menilai kasus tersebut ini dipenuhi dengan banyak kejanggalan ya, baik itu dari proses penyelidikan hingga ke persidangan. Oleh karena itu kemarin pihak keluarga menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Bali Bandung. Koordinator aksi ini Rusli Hermawan ini mengatakan memang dari awal kejadian atau dari penyelidikan sejak awal ini terlihat banyak kejanggalan, mulai dari pada pemilihan pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu FH, lalu juga penanganan kasus kepada pihak kepolisian hingga ke proses persidangan yang dianggap Rusli ini dianggap tertutup ya, di mana Rusli ini menilai bahwa dakwaan terhadap FH ini hanya sebatas penganiayaan yang berujung kematian. Padahal menurutnya kalau dilihat dari kronologis atau digali lebih dalam, ini Rusli menilai pasal atau pelaku tersebut yaitu FH ini terikat atau bisa terjerat dengan pasal pembunuhan berencana ya. Dimana lalu juga kejanggalan juga terlihat dari proses rekonstruksi kejadian yang mana ini pihak keluarga sendiri ini tidak dilibatkan sama sekali. Lalu juga berdasarkan keterangan dari kuasa hukum korban yaitu Imade Rudiana ini menyoroti bahwa saat persidangan ini pihaknya juga menemukan berbagai kejanggalan ya, mulai dari pendamping saksi ini didampingi oleh dari perwakilan pondok pesantren, bukan dari pihak yang netral yaitu dari Komisi Perlindungan Anak. Lalu juga pihaknya juga ini menemukan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi, pelaku sendiri ini membacok korban itu di bagian belakang ya, yang dimana ini sangat bertentangan dengan keterangan di awal yang mana berdasarkan keterangan polisi ini pelaku sendiri ini sempat beradu atau duel dengan korban yaitu NA sebelum akhirnya meninggal dunia korban tersebut. Lalu juga atas kejadian tersebut ini Imade ini mengatakan pihaknya ini akan menindaklanjuti atau akan mencari keadilan lainnya melalui pihak-pihak bersangkutan ya, seperti dari akan mengadukan perkara ini ke Komnas HAM, KPAI hingga ke DPR RI. Lalu juga ini kuasa hukum juga ini menegaskan pihaknya juga ini akan kembali melaporkan baru atas perkara
barunya juga kepada dari ke pihak kepolisian, yang dimana ini Polda Jabar, dan untuk hal itu pihaknya ini akan bertekad untuk tetap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sekian, kembali ke studio. Ini aksi kita menindaklanjuti keadilan yang memang beberapa bulan lalu ini belum. Jadi ini memang menindaklanjuti kasus pembacokan salah satu santri masyarakat Colokan yang menggunakan pesantren di pesantren Ar-Rahman Kecamatan. Memang dalam proses perjalanannya oleh reskrim dari mulai penyidikan di kejaksaan sampai di pengadilan terjadi beberapa banyak kejanggalan, baik dari sisi saksi maupun dalam pasal-pasal penerapan yang diterapkan juga itu jauh dari saya dari pemeriksaan saksi ya. Tetapi tadi ada kejanggalan sedikit dari saksi anak yang tadi pertama kali disidangkan itu didampingi oleh dari pihak pesantren. Di sini kan jelas seharusnya kan orang tua atau pekerja sosial yang ditunjuk oleh KPAD. Nah, ini yang menjadi kejanggalan lah tadi. Kemudian saksi yang kedua tadi dari kepolisian Polsek Ibun itu juga jelas mengatakan bahwa terdakwa menyerahkan diri. Kemudian dari hasil pertanyaan-pertanyaan dan kemudian luka-luka yang diakui itu dari belakang sudah jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.